Kalian inget gak? Dulu waktu kita kecil sering banget nyanyiin lagu anak-anak. Salah satunya yang paling sering kita nyanyiin adalah lagu Naik Delman. Tapi tahu nggak sih kalian, kalau lagu Naik Delman ini dipakai untuk ritual persembahan di sebuah desa terpencil yang ada di Jawa Tengah, dan akhirnya berujung petaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Jiro Point, yang menceritakan sebuah teror yang menyerang sebuah desa yang ada di pegunungan Jawa Tengah. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ada sebuah desa tertutup yang berada di Jawa Tengah dan jauh dari peradaban kota. Kini desa itu diguyur oleh hujan deras terus-menerus yang memadamkan kemenyan sesajen serta dupa yang seharusnya menyala sepanjang hari di bawah pohon-pohon besar menjalar itu. Sejak kematian Mbah Apu, juru kuncen desa itu, tatanan ritual rutin yang dilakukan satu desa menjadi berantakan. Konon, hal tersebut diduga menjadi pemicu kematian beruntun warga desa yang mati bunuh diri. Patung delman yang menjadi simbol khodam penjaga desa kini menjelma menjadi momok yang menakutkan. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Hush, kamu jangan nyanyi lagu itu lagi, ujar seorang bapak pada anak perempuannya. Kenapa, Pak? Pokoknya nggak boleh. Udah masuk sana ke kamar, bubuk sama ibu, perintah bapak dengan raut wajah nampak gelisah. Lagu anak tentang naik kuda delman menjadi lagu sejatinya sering diajarkan orang tua pada anak-anaknya untuk dinyanyikan bersama saat upacara ritual adat safaran ataupun selamatan sedekah bumi yang menjadi acara rutinan desa. Mereka menjunjung tinggi sosok makhluk yang dikenal bernama Karudiman, seorang petapa yang mukso saat tengah semedi di hari ke-119. Karudiman hilang begitu saja bersama kudanya dan hanya menyisakan kereta delman yang kini menjadi simbol desa. Sosoknya dipercaya menjadi leluhur desa yang menjaga kemakmuran. Ritual sesembahan untuk Karudiman selalu rutin dilakukan setiap tahun. Jika saja ritual dilewati, maka desa dapat mendadak menjadi kekeringan, tandus, dan warga jadi gagal panen. Ono apa toh, Pak? Ibu menatap bapak yang nampak sedikit keras dan cemas. Itu loh, Bu, tadi malam anaknya Pak Manto dua-duanya mati habis dengar suara delman. Bapak membisi agar suaranya tak didengar oleh anak perempuannya. Kayaknya dijemput sama Karudiman. Mendengar nama itu, situasi mendadak hening. Ibu melangkah ke kamar, meninggalkan bapak di ruang tengah dengan kecemasan yang sama seperti bapak. Sejak meninggalnya Mbah Apu, Karudiman yang sebelumnya dipuja menjelma menjadi teror delman penjemput nyawa yang membuat warga desa tidak berani keluar dan menutup pintu rumah mereka rapat-rapat setelah surup.
Singkat cerita, tengah malam, kala senyap, suara lonceng delman membangunkan bapak. Betapa terkejutnya dia kala mendapati anak perempuannya tidak ada di kasur mereka. Bapak membangunkan ibu. Bu, Rani mana, Bu?" Ibu terbangun gelagapan. Mereka menelisik kamar mencari anak perempuannya itu. Ibu menelusuri ruang tengah lalu berlanjut memeriksa dapur. Sedangkan bapak mencari ke halaman belakang. Gerimis dan kelihatan guntur masih menggerlip di langit gelap malam itu. Bapak memeriksa bilik kamar mandi yang terbuat dari anyaman bambu beratapkan asbes seadanya. Bapak tak menemukan apapun di dalam kamar mandi selain air dalam ember dan penampung yang menggolak seperti habis dikayup. Tak jauh dari kamar mandi ada sumur dan kandang ayam. Dan sepertinya kandang ayam itu berisik. Tak biasanya ayam-ayam ramai berkokok di tengah malam. Baru hendak melangkah memeriksa sumur, suara benda terjatuh membentur lantai dari dalam rumah terdengar keras. Bapak bergegas menuju ke dalam rumah. Kedua matanya melebar kala melihat kursi terbalik dan tubuh ibu menggantung dengan tambang. Badan ibu melayang-layang dengan kondisi tak wajar. Kulitnya pucat, agak membiru. Bola matanya melotot seakan-akan keluar, dan giginya menggigit lidah yang menjulur keluar. "Ibu!" Bapak berpacu dengan kejut jantungnya. Baru akan menghampiri jasad ibu, suara Rani, anak perempuan yang dicari, memanggil dari halaman belakang. "Bapak! Bapak!" Bapak berbalik badan. Buru-buru dia melangkah menuju sumber suara yang menuntunnya ke arah sumur. Benar saja, garis lurus di hadapannya nampak sosok Rani melangkah pelan ke arah sumur sambil bernyanyi pelan dengan nada mengayun. "Pada hari Kamis ku turut simbah ke rumah, naik delman badiman ku duduk di muka." Lagu anak itu dinyanyikan dengan lirik yang diganti. Lalu dari kejauhan terdengar suara kaki-kaki kuda dan lonceng kereta delman melaju mendekat. Bapak panik. Raut wajahnya cemas ketakutan. Kaki-kakinya nampak tak bisa bergerak. Dia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk berlari menuju sang anak yang terus berjalan ke arah mulut sumur, yang mana di saat bersamaan suara lonceng delman itu juga kian mendekat. Namun dia terlambat 3 langkah di belakang. Rani tiba-tiba saja melompat ke sumur tepat di depan matanya sendiri. "Rani!" Bapak berteriak histeris. Dari belakang bapak berjalan, terlihat sosok kakek bungkuk dengan langkah menyeret. Bapak yang menyadari keberadaan sosok itu mendekat padanya. Seketika bapak mematung. Nafasnya tersengal. Bapak tak cukup berani untuk menoleh saat sosok itu tepat di belakangnya. Bias cahaya lampu menampilkan bayangan sosok kakek bungkuk itu tanpa kepala. Secara mengejutkan, seutas tambang membekap leher si bapak. Sosok itu menyeret bapak yang terkapar di tanah. Tambang yang mengikat leher bapak itu dikaitkan ke kereta delman. Kemudian delman itu melaju sambil menyeret tubuh bapak yang tersaruk jalanan tanah berbatu. Sosok itu
bersenandung lagu anak-anak Naik Delman yang tadi dinyanyikan oleh Rani dengan alunan nada yang pelan dan mengayun. Seraya lagu tersebut tak ubahnya mengiringi kematian Bapak Sosok Karudiman. Dan lagu Naik Delman sampai saat ini menjadi legenda bagi kampung itu. Tapi akhir-akhir ini aku banyak menemukan lagu anak-anak yang menjadi identik dengan mistis. Buat kalian sendiri, lagu anak apa yang terdengar agak nyeremin? Oke, itulah akhir kisah ya yang diceritakan oleh Mas Zero Point tentang kusir tanpa kepala. Kalau ditanya lagu apa, lagu anak apa yang nyeremin sih, menurut saya lagu Diobok-obok ya. Itu nyeremin bagi saya itu. Lagunya siapa itu? Joshua itu. Oke, mungkin itu saja kisah untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.